Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Damas Dwi Anggoro. Modul 3 kaitannya dengan pajak provinsi dari masa ke masa ya. Itu sudah ada saya masukkan di tabel 5.3 ya, nanti bisa dicek di bab 1 ya, sebagaimana sudah saya sampaikan pula di video sebelumnya itu kaitannya dengan absen gitu ya. Ternyata absen pada saat di era awal kemerdekaan atau di Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 57 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah itu ada setidaknya 4 jenis ya. Ada pajak atas izin menangkap ikan, ada pajak sekolah, ada absen atas pokok pajak kekayaan, terus ini ordonansi pajak kekayaan 1932, ada absen atas pajak atau cukai penjualan bensinnya. Berikutnya tahun 97 itu sudah mulai berubah gitu ya, sudah mulai era modern ya, pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Hanya ada 3 sampai pada undang-undang apa namanya PDRD 28 tahun 2009. Di situ disebutkan bahwasanya ada 5 ya, pajak air permukaan dan ada tambahan pajak rokok. Ini yang baru, pajak rokoknya yang belum ada di 97 maupun di tahun 2000. Yang berikutnya undang-undang HKBD ternyata ditambah dari pajak kendaraan bermotor, ditambah pajak PAB ya. Ini berdasarkan putusan MK tahun 2017 itu mengamanatkan pemerintah segera merevisi undang-undangnya karena pajak PAB, pajak alat berat itu tidak masuk bagian dari kendaraan bermotor. Jadi tahun 2022 kemarin ya diputuskannya HKPD itu dipisah seperti itu ya. Berikutnya ada absen untuk mineral apa namanya bukan logam. Ini absen yang diberlakukan kembali setelah yang dulu 57. Nih, nah dari beberapa hal yang menarik di pajak atas pajak atau pajak provinsi ya, ada setidaknya 7 pajak. Coba saya share screen di sini. Ada 7 poin di sini ya, ada pajak kendaraan bermotor ya, ini yang dulu sempat digugat di MK terkait akhirnya pajak pajak atas alat berat dikeluarkan ya. Ini menarik gitu ya karena kendaraan bermotor ini sudah banyak di Indonesia. Ditambah lagi sekarang ada electric vehicle yang ini dia secara aturan atau totalitas pemerintah sangat sangat obral insentif pajak di sini gitu ya. Bisa dilihat di peraturan presiden ya, di peraturan Mendagri dan seterusnya, semuanya ini sangat mendukung ya, bahkan tarifnya nol. Nanti bisa dilihat sudah saya tuangkan di sini ya, insentif fiskal maupun insentif non fiskalnya, contoh perhitungannya dan seterusnya. Ini pemerintah kalau bahasa saya bukan all in lagi, all out gitu ya. All out untuk memberikan atau mendorong mulai dari PPNBM, mulai dari PPN-nya ya, mulai dari pajak kendaraan bermotornya itu semuanya ya. Bahkan apa namanya infrastruktur ya, SPKLU ya, ini juga sudah mulai didorong untuk diadakan gitu ya. Jika ada usaha yang dia membuat SPKLU itu akan mendapatkan insentif pajak juga. Jadi ini yang tambahan yang menarik dari pajak kendaraan bermotor ya, selain daripada isu kepatuhannya ya, selain daripada isu selalu ada pemutihan gitu ya tiap tahun gitu ya terkait dengan pajak kendaraan bermotor. Itu saya kira isu-isu yang memang selalu ada gitu ya. Dan saya orang yang pertama tidak setuju kalau tes amnesti itu selalu dipakai alat politik, dalam arti selalu saja dia diterapkan di tiap tahun. Nah, pada tujuan dari tes amnesti atau pemutihan pajak itu untuk meningkatkan kepatuhan. Kalau diberikan setiap tahun itu artinya sudah tidak bukan menjadi ampunan yang harusnya dia diberikan dalam satu periode pemerintahan gitu kan, tapi dia diberikan di daerah-daerah itu setiap tahun. Ini yang amat saya misalkan ya terkait dengan pajak kendaraan bermotor. Yang berikutnya biaya balik nama biaya kendaraan bermotor ini juga menarik gitu ya. Ada apa kendaraan yang kedua sudah dibebaskan gitu ya dari BPNKB gitu. Ini akan mendorong industri-industri untuk apa namanya orang-orang untuk membeli kendaraan bermotor bisa lebih murah karena ketika dia balik nama ya, ini mendorong untuk dia balik nama. Jangan sampai plat B itu ada menjajah di mana-mana gitu ya. Ini saya setuju dengan kebijakan ini dari awalnya
Undang-Undang PDRT menjadi HKPD. Alat berat saya setuju untuk dikeluarkan, lebih menjamin kepastian hukum dan lebih sesuai dengan teorinya. PKB ini lebih juga ke arah pajak lingkungan ya, bagus. Pajak rokok pun juga bagus ya, pajak air permukaan ya. Ini ada terlebih lagi ada earmarkingnya ya untuk PAP, untuk pajak rokok gitu ya. Jangan sampai lingkungannya terkena imbas, tapi di sini tidak ada sebuah pertanggungjawaban yang lebih bagus untuk mengurangi dari eksternal negatif tersebut. Seperti itu untuk option MBLB, saya kira juga akan bisa ada dua instansi yang akan mengawasi ya, dua instansi ini yang bertanggung jawab untuk mengawasi bahwasanya baik dari provinsi maupun dari daerah. Saya kira itu kita akan kembali lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.